إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua sehingga kita menjadi muslimin, mukminin, walhamdulillahirabbil alamin. Tetapi selain daripada itu, yang namanya kita hidup di dunia, keadaan selalu berubah dan hati selalu berbolak-balik. Dan hati dinamakan al-qalbu dalam bahasa Arab karena dia selalu yataqallab. Dan Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatanmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman juga demikian yang ada dalam hati. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintah untuk selalu menjaga hati ini agar tetap hidup dan sehat. Karena hati manusia ada 3 jenis, 3 model hati. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, hati yang hidup adalah hatinya seorang mukmin. Hati yang sehat, hati yang dalam keadaan bercahaya dengan cahaya iman, hati yang bercahaya dengan cahaya ilmu, hati yang terus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati mereka inilah hati yang selamat. Yang Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jangan hinakan aku nanti yauma yub'atsun. Jangan rendahkan kami, jangan hinakan kami, jangan sengsarakan kami nanti di hari kebangkitan, yaumul qiyamah.
yaitu hari yang tidak bermanfaat anak-anak dan harta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Berarti siapa yang akan selamat adalah mereka-mereka yang membawa hati yang selamat pula. Siapa yang akan aman, tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, mereka lah awliya Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wali-wali Allah yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan mendapatkan rasa sedih, karena mereka memiliki hati-hati yang bersih, hati-hati yang sehat. Illa man atallaha biqalbin salim. Adapun hati yang mati adalah hati orang-orang kafir yang tidak mau diajak kepada Islam, yang tidak mau dinasehati, tidak mau diberi peringatan, dan tidak menggubris semua peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Mereka Allah katakan dengan orang-orang yang mati hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati tetapi tidak mau memahami. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan. Mereka punya mata tetapi mereka tidak mau melihat. Inhum illa kal an'am, kata Allah. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih jelek lagi. Hati yang demikian yang Allah katakan khatamallah ala qulubihim. Allah kunci mati hati-hati mereka. Maka mereka walaupun kau nasihati bagaimanapun, telinga mereka tertutup. Walaupun diberikan bukti-bukti di hadapan mata mereka buta dan hati mereka tidak bisa memahami. Walaupun kalau mereka mendengarkan urusan dunia sangat terang mendengarkan. Kalau melihat urusan-urusan dunia sangat jelas melihat, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka bahwa mereka bukan buta mata kepalanya, tetapi buta mata hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Karena mereka bukan buta mata kepalanya, tetapi mereka buta mata hatinya, kata Allah. Matanya melihat seakan-akan tidak melihat, telinganya mendengar seakan-akan tidak mendengar. Mereka tidak peduli dengan nasihat para ulama, mereka tidak peduli dengan nasihat para dai, para ustaz, para kiai. Mereka buta tuli dan mereka dalam keadaan hatinya mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di antara kedua keadaan, hati yang hidup dan hati yang mati, ada hati-hati yang sakit. Dan inilah hati kebanyakan manusia. Mau dikatakan kufar, mereka bukan kafir, mereka muslimin, mereka masih salat, masih puasa. Tetapi mau dikatakan mereka adalah hati yang dalam keadaan sehat, ternyata sebagian mereka tidak mau menerima nasihat. Berarti ada sesuatu di hati, ada penyakit. Yang Allah katakan dengan kalimat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ujung-ujungnya mereka akan menjadi munafik, yaitu mereka-mereka yang kalau berbicara dusta, kalau dikasih amanat khianat, kalau dalam keadaan janji selalu mengingkari, dan kalau bertikai melampaui batas. Ini sifat-sifat munafikin yang sering kali mengenai mereka-mereka muslimin. Yani penyakit-penyakit tersebut kalau tidak segera diobati, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah, akan semakin parah, semakin parah, semakin parah, dan suatu saat akan mati hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa arba'un man kana fi, siapa yang empat ini ada padanya, kana munafiqan khalisan hatta yada'aha. Dikatakan bahwa siapa yang empat ini ada padanya, maka dia munafik murni. Wa in kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan siapa yang memiliki sebagiannya, maka dia memiliki sebagian sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya.
Ikhwani fillah a'azakumullah. Berarti ketika kita berupaya membersihkan diri kita dari sifat dusta, dari sifat khianat, dari ingkar janji, dan berupaya untuk tidak melampaui batas dalam bertikai sabar, maka berarti kita mengobati hati-hati kita agar hati kita sehat, agar kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin kepada hati yang bersih, hati yang sehat. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hati-hati yang mati. Ketika mereka diperingatkan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak mengindahkan. Ketika diperingatkan dengan api neraka, mereka tidak takut. Ketika diperingatkan dengan ancaman-ancaman yaumul qiyamah, mereka seakan-akan tidak mendengar. Dan mereka bahkan berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu qulubuna ghulf, kata mereka hati-hati kami terkunci, kami enggak bisa paham apa yang kamu katakan. Kata Allah, bal la'anahumullah, bahkan karena laknat dari Allah sehingga kalian tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami. Faqalilan ma yu'minun, memang sedikitlah orang-orang yang akan beriman. Juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka dalam ayat lain, ucapannya hampir sama. Wa qalu, mereka berkata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Bahkan kata mereka, hati-hati kami ada tutupan, enggak bisa dengar apa yang kamu katakan, kami enggak bisa paham apa yang kamu ajak kami. Ini ucapan mereka musyrikin. Dan ini ucapan pelecehan, ucapan penghinaan. Sebagaimana orang-orang yang ketika diajak bicara dia menyatakan sepertinya saya dengar sesuatu, padahal dia dengar, berpura-pura tidak dengar, dan menyatakan saya enggak ngerti apa itu ucapan itu ya. Suara apa itu? Ini mengejek. Barakallahu fikum. Musyrikin jahiliyah ketika diajak oleh Rasulullah SAW kepada tauhid, mereka menjawab dengan kalimat qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Hati-hati kami ini memiliki tutupan, enggak bisa paham apa yang kamu katakan, kata mereka. Maka Allah jawab dengan kalimat, Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal la'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka. Artinya itu karena sebab laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, fi adanina waqrun, telinga kami pun gak bisa dengar apa yang kamu katakan, ada tutupan. Wa bainana wa bainakum hijab, antara kami dengan engkau wahai Rasul ada hijab, ada tutupan yang memisahkan kami dengan kalian. Fa'amal innana 'amilun, silakan kamu beramal, kami beramal. Kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan, saya kerjakan apa yang kami kerjakan. Ini jawaban musyrikin. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu jawaban orang-orang yang telah terkunci hatinya. Adapun seorang muslim mukmin, maka dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berilmu dari ayat dan hadis, mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya, menerima peringatan-peringatan dan hatinya terpengaruh. Ikhwani fi din a'azakumullah, setelah terpengaruh dia akan luluh dan kemudian menerima apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka selamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua lagi perkara yang menyebabkan hati terkunci mati. Allah sebutkan salah satu ayatnya,
kadzalika yatba'ullahu ala qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah kami kunci mati hati seorang yang mutakabbirin jabbar. Yang pertama, mutakabbirin jabbar, sombong. Demikianlah kami kunci mati hati orang yang sombong. Yang kedua, Allah katakan dalam ayat lain, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Demikianlah kami kunci mati hati orang-orang mu'tadin. Mu'tadin adalah yang melampaui batas, kebablasan, berlebihan. Karena sedikit kesalahan kaum muslimin dihalalkan darahnya. Karena kesalahan seseorang muslim kemudian dia bunuh, kemudian dia jadikan, dia gitukan dengan sesuatu yang haram, melampaui batas, berlebihan, kebablasan. Dan ini tentunya ikhwani fillah azakumullah bisa kita lawan dengan dua sifat seorang mukmin. Yang pertama, tawadhu, merendah, tidak sombong. Yang kedua, hendaklah sabar, jangan menuruti hawa nafsu. Ketika hati kita marah, emosi, ingat ilmu yang dipelajari, darah kaum muslimin haram. Maka dia selamat dari sifat i'tida, melampaui batas, dan selamat dari sifat sombong. Maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Maka kita akan mendapat dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan yaumul qiyamah, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Atau seperti yang Allah katakan tentang Ibrahim sendiri, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, sungguhnya di antara pengikutnya adalah Ibrahim alaihissalam. Ketika idja'a rabbahu biqalbin salim, ketika datang kepada Allah dengan qalbun salim. Atau seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang pada hari kiamat dengan hati yang munib, yang selalu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.